Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosaida, NPM 197111050, Prodi Produksi Tanaman Pangan kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hama utama tanaman padi, yaitu penggerek batang. Hama penggerek batang padi merupakan hama penting yang perlu dipantau dan dikendalikan karena intensitas serangannya cukup tinggi, khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Strategi yang ampuh untuk mengendalikan hama penggerek adalah mengimplementasikan triangle strategi, yaitu menerapkan SOP pengendalian penggerek dengan benar, membangun kebersamaan pengendalian di masyarakat, dan dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan SOP pengendalian penggerek batang padi harus menerapkan ambang ekonomi terbaru berdasarkan monitoring populasi ngengat menggunakan lampu perangkap. 4 hari setelah penerbangan ngengat pertama, perlu ditegaskan bahwa pengendalian hama penggerek tidak lagi menggunakan ambang ekonomi lama berdasarkan intensitas serangan, karena saat ambang tercapai sudah terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi sebelum aplikasi. Beberapa macam penggerek padi yaitu penggerek padi kuning, penggerek padi putih, penggerek padi bergaris, penggerek padi berkepala hitam, dan penggerek padi merah jambu. Penggerek batang padi kuning. Penggerek batang padi kuning, Scripopaga triporiza incertulas Walker, juga dikenal dengan nama Yellow Border of Rice atau Paddy Stem Borer atau Rice Stem Borer. Penggerek batang padi kuning yang lazim disebut S. incertulas paling dominan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok. Pada tahun 2003, penggerek padi kuning mendominasi serangan pada 9 varietas padi populer di jalur Pantura dengan intensitas serangan 37,9% pada pertanaman awal dan meningkat 65% pada pertanaman kedua, Hendarsih dan Usiati 2005. Penggerek batang padi bergaris. Penggerek batang padi bergaris, Chilo supressalis, juga disebut strip stalk borer, rice chilo, Asian rice chilo, atau pale-headed stripe rice. Penggerek padi bergaris menyebar di kawasan oriental sampai Palearktik seperti Australia, Bangladesh, Burma, Kamboja, Cina, Hawaii, India, Indonesia, Italia, Korea, Malaysia, Nepal, Filipina, Spanyol, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Tanaman inangnya adalah Echinochola sp, Oryza latifolia, O. sativa, Pancium miliaceum, Phragmites communis, Sachaeum fuscum, Typha atifolia, dan Zizania aquatica. Pengendalian awal serangan hama penggerek dapat dilakukan dengan cara pengeringan lahan setelah panen dan jerami yang ditumpuk pada waktu panen segera disebar supaya kering. Di banyak daerah, tumpukan jerami hasil panen dibakar yang dapat dengan cepat menghilangkan larva yang berdiapause, tetapi hara tanaman tidak dapat dikembalikan ke tanah kecuali abu jerami yang mengandung kalium dan kalsium. Hama penggerek dewasa terbang pada malam hari, fototropik positif, dan tenaganya kuat untuk terbang. Penggerek padi bergaris mulai keluar pada pukul 3 sore sampai 11 malam dan mencapai puncaknya pada pukul 7 sampai 8 malam, kemudian aktif lagi menjelang fajar. Penggerek batang padi berkepala hitam, Chilo polytrisus atau dark-headed striped borer, atau penggerek batang dari Malaysia karena berkembang luas di negara tersebut. Hama ini menyebar di India, Malaysia, Cina, dan Filipina. Tanaman inangnya adalah Oryza latifolia, Hymenaceae miuros, Oryza sativa, Panicum crusgali, Saciolepis myosurroides, Scripus grassus, Setaria rubiginosa, dan Zea mays. Penggerek batang padi merah jambu. Penggerek batang padi merah jambu, Sesamia inferens Walker, juga disebut pink borer, tersebar di kawasan oriental arah timur sampai Palearktik. Tanaman inangnya sangat luas, yaitu Andropogonardus, Beckmannia erosiiformis, Calamagrotis epigejos, Coelorachis glandulosa, Cyperus japonicus, dan masih banyak lagi. Pengendalian penggerek batang padi. Teknologi pengendalian penggerek batang padi telah tersedia dan telah diimplementasikan oleh para peneliti, petugas, dan petani, mulai dari penggunaan musuh alami,
varietas tahan sampai aplikasi insektisida, namun mengalami banyak kegagalan. Pada MK 2012 terdapat ribuan hektar tanaman padi di Kabupaten Karawang terserang hama penggerek, mulai dari 5% sundep atau beluk sampai puso. Hal ini menunjukkan walaupun teknologi sudah tersedia, tetapi pelaksanaan pengendalian yang keliru akan menyebabkan kerugian berkepanjangan. Beberapa teknologi pengendalian hama penggerek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanam serempak, yang kedua, penanaman varietas tahan, dan yang ketiga, manipulasi parasitoid. Tanam serempak. Tanam padi serempak berdasar triangle strategi dengan menggabungkan teknologi mengikuti standar operasional prosedur atau SOP, sosial masyarakat gotong royong, dan dukungan kebijakan pemerintah merupakan cara pengendalian yang dianjurkan. Baihaqi 2011. Tanam padi serempak harus memanfaatkan strategi teknologi, SOP pengendalian wereng coklat, penggerek batang padi, dan hama penyakit lainnya. Strategi sosial, sosiologi yang membawa masyarakat untuk diberi tanggung jawab, dan strategi kebijakan pemerintah mengenai apa yang diperlukan masyarakat untuk pengendalian. 3 strategi tersebut dapat memberi landasan yang kokoh bagi pengendalian hama penggerek. Tanam serempak telah dirancang dan dilaksanakan sejak digelarnya model aksi rencana tindak lanjut (MRTL) setelah ledakan wereng coklat pada tahun 2009 yang merupakan percepatan perluasan pengelolaan tanaman terpadu P2PTT dalam 1000 hektar atau kawasan dalam satu agroekologi. Tanam serempak berdampak terhadap kebangkitan gotong royong yang sudah hilang. Dengan cara ini, para petani dapat berkomunikasi antar individu, poktan dan gapoktan. Mereka berkumpul lagi di lapangan untuk berdiskusi membicarakan waktu tanam yang tepat bersama-sama. Yang kedua, penanaman varietas tahan. Penanaman varietas tahan sebagai salah satu komponen pengendalian hama terpadu (PHT) merupakan salah satu teknik yang murah, mudah diterapkan dan tidak mencemari lingkungan. Namun sampai saat ini belum ada varietas padi yang tahan terhadap penggerek batang padi karena belum ditemukan sumber gen ketahanan penggerek batang baik pada padi maupun kerabat liarnya. Rao dan Padi 1988. Dan yang ketiga, manipulasi parasitoid. Pengaturan waktu tanam dapat mengendalikan hama penggerek. Kehidupan musuh alami penggerek batang padi putih tidak lepas dari parasit pengatur populasinya, sehingga terjadi biological balance. Oleh karena itu, pada stadium penggerek mempunyai musuh alami yang berbeda. Carl Soven 1981 melaporkan bahwa parasit telur yang banyak ditemukan di lapangan adalah Telenomus panurus beneficens Zent yang dapat memarasitasi kelompok telur rata-rata 50% dan maksimum 96%. Penggunaan lampu perangkap. Lampu perangkap merupakan alat penting untuk mengetahui populasi hama imigran guna mereduksi populasi hama dengan menangkap hama dalam jumlah besar. Fungsi lampu perangkap di BB padi adalah: 1. Hama yang terperangkap merupakan hasil monitoring dini terhadap jenis dan jumlah hama imigran yang datang di pertanaman untuk menentukan nilai ambang ekonomi. Bila pada lampu perangkap sudah tertangkap ngengat penggerek, maka harus segera dikendalikan 4 hari setelah ngengat tertangkap. Yang kedua, mereduksi populasi hama imigran atau hama emigran. Seperti halnya pada bulan Januari sampai Juli 2012, tangkapan penggerek batang padi kuning, wereng coklat, dan lembing batu berturut-turut mencapai 66.595, 3.341, dan 343.811 ekor. Baihaqi 2012. Yang ketiga, pengamatan dengan lampu perangkap harus dilakukan setiap hari untuk membuat kurva bulanan sebagai dasar penetapan persemaian atau waktu tanam. Penempatan waktu persemaian ditentukan oleh puncak wereng imigran yang tertangkap lampu perangkap. Bila datangnya wereng imigran tidak tumpang tindih antar generasi, maka persemaian dan penanaman padi hendaknya dilakukan 15 hari setelah puncak imigran. Bila datangnya wereng dari generasi yang tumpang tindih, maka akan terjadi bimodal, 2 puncak. Oleh karena itu, penebaran benih di persemaian dan tanam hendaknya dilakukan 15 hari setelah puncak kedua tangkapan hama. Dasar teknologi pengendalian dengan insektisida. Sampai saat ini, insektisida adalah andalan bagi petani dalam mengendalikan hama penggerek batang padi kuning.
penggunaan insektisida secara terus-menerus berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti hama menjadi resisten, resurgensi atau akan terjadi ledakan hama sekunder, terpuduhnya organisme non-target, dan residu insektisida. Dalam rangka mengurangi dampak negatif penggunaan insektisida terhadap pengendalian hama penggerek batang padi kuning, perlu penetapan ambang ekonomi untuk menentukan waktu aplikasi insektisida yang tepat sehingga penggunaan insektisida tidak berlebihan. Teknologi terbaru pengendalian hama penggerek batang padi perlu disesuaikan dengan harga gabah pada saat panen, yaitu segera dilaksanakan 4 hari setelah penerbangan ngengat yang dapat diketahui dari hasil tangkapan lampu perangkap. Teknologi terbaru pengendalian hama penggerek tidak berdasar kepada intensitas seragam akibat larva, tetapi berdasar hasil tangkapan ngengatnya. Hasil kajian di Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa bila pengendalian hama penggerek dilakukan setelah adanya serangan, maka hasil padi sudah turun sebelum pengendalian. Baihaqi 2011. Sekian penjelasan saya mengenai hama utama padi, yaitu penggerek batang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.